Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok kami, Debbie Agustisha, Nur Asriani, Ririn Alfiani. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perilaku karyawan dan kepemimpinan dalam bisnis internasional. Bagian A, perilaku karyawan berbagai negara dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu perilaku individu dalam bisnis internasional. Perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya setempat atau lingkungan tempat tinggal dari seseorang. Setiap negara mempunyai budaya tersendiri sehingga berpengaruh terhadap kepribadian dari masyarakat suatu negara tersebut. Dalam bisnis internasional tentu beragam budaya perlu menjadi perhatian karena akan berkaitan dengan bagaimana untuk memulai sebuah bisnis, penetapan karyawan dan prospek pemasarannya di negara tersebut. Yang kedua yaitu perbedaan kepribadian dalam berbagai budaya. Berbagai budaya telah membentuk perilaku individu-individunya dalam bergaul, bekerja, dan bersikap atau kepribadiannya yang berbeda dengan individu lain. Yang ketiga yaitu sikap dalam berbagai budaya. Sikap merupakan dimensi lain dari individu yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, terutama dalam organisasi bisnis yang berorientasi profit. Sikap atau attitude menunjukkan bahwasannya seseorang dapat mengekspresikan perasaannya. Adapun sikap terhadap organisasi dapat dilihat dengan adanya kepuasan kerja dan juga komitmen terhadap organisasi. Dan yang terakhir yaitu persepsi dalam berbagai budaya. Banyak definisi tentang budaya. Stoner dan kawan-kawan memberikan arti budaya sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi anggota masyarakat tertentu. Craig dalam Craves 1986 mengemukakan bahwa budaya ini adalah sebagai suatu pola semua susunan bagaimana material maupun perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional dalam memecahkan masalah-masalah para anggotanya. Budaya ini juga termasuk semua cara yang terorganisasi, kepercayaan, norma, nilai-nilai budaya implisit, serta premis-premis yang mendasar dan mengandung suatu perintah. Baik, selanjutnya adalah kepemimpinan dari manajer dalam bisnis internasional dari latar belakang kepribadian individu yang berbeda. Menurut Jusi dalam Muljono 2006, budaya yang kuat didukung oleh faktor-faktor leadership, sense of direction, climate, positive teamwork, value and system, enabling structure, appropriate competence, and develop individual. Di antara faktor pendukung tersebut, menurut pengalaman, ternyata faktor leadership sangat menonjol, dalam arti bahwa komitmen, kesungguhan tekad dari pimpinan tertentu pimpinan puncak suatu organisasi merupakan faktor utama dan sangat mendukung terlaksananya suatu budaya di perusahaan. Keanekaragaman perilaku individu antar negara dalam bisnis internasional. Yang pertama, hubungan manusia dengan alam. Di banyak negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, orang percaya bahwa hidup ini adalah karunia Tuhan, sehingga apapun yang terjadi mereka menganggap sebagai kehendak Tuhan. Sebaliknya, orang Amerika dan Kanada percaya dan merasa dapat mengontrol alam ini. Yang kedua, orientasi waktu. Masyarakat di berbagai negara menilai waktu ini secara berbeda-beda. Kultur Barat menganggap bahwa waktu itu sangat berharga sebagai sumber langka. Waktu adalah uang, sering diungkapkan sebagai keinginan untuk menggunakan secara efisien. Yang ketiga, orientasi aktivitas. Kultur negara-negara tertentu mengutamakan tindakan keberhasilan dalam hidup ini. Seorang pebisnis internasional perlu memahami pendekatan orang lain dari berbagai negara terhadap budaya kerja serta bagaimana mereka membuat keputusan dan kriteria yang digunakan untuk pemberian penghargaan. Yang keempat, sifat alamiah manusia. Sifat alamiah manusia bisa memberikan ciri dari kultur suatu bangsa, apakah kultur baik, jelek, atau kedua di antaranya. Yang kelima, rasa tanggung jawab.
Orang-orang Amerika umpamanya dikenal sebagai bersifat individualistik. Mereka percaya bahwa tanggung jawab seorang itu terletak pada kemampuan mengurus diri sendiri.